Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heri Bowo. Kali ini kita akan bahas topik pengembangan diri, yaitu powerful subject versus powerless object. Apa itu? Yuk kita dengarkan selanjutnya. Nah, setiap orang itu punya pikiran dan perasaannya sendiri. Inilah anugerah, salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa punya pikiran dan perasaan. Jadi kita bisa berpikir dan merasa gitu ya setiap harinya. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah saya powerful subject atau apakah saya powerless object? Nah, kita lihat. Dalam sehari-hari, manusia hidup tidak lepas dari stimulus-stimulus di sekitarnya. Kadang ada yang ngajak ngobrol dia, kadang ada yang ngomelin dia gitu ya. Kadang ada yang ngajak kerjasama dan lain-lain. Nah, kita sebagai manusia punya kebebasan untuk memilih respon terhadap stimulus itu. Jadi, mungkin ada beberapa stimulus yang datang kepada kita tidak bisa kita hindari. Tapi kita selalu punya kendali untuk memilih respon kita terhadap stimulus itu. Jadi misalnya ada orang yang marah-marah pada kita, nah kita bisa memilih respon. Apakah mau marah-marah balik atau mau senyum saja kepada orang tersebut. Atau ketika hujan, ya, kita bisa marah-marah karena hujan datang ketika kita ada acara, atau justru bersyukur karena hujan datang dan kemudian memilih respon terbaik kita terhadap hujan tersebut. Apakah mau pakai payung atau yang lainnya. Nah, inilah yang disebut powerless object atau powerful subject. Orang yang masuk kategori powerless object biasanya itu bekerjanya dengan terpaksa. Aduh, saya terpaksa begini. Aduh, saya terpaksa begitu dan lain-lain. Sementara yang powerful subject memilih dengan sadar, memilih dengan ceria, respon dia terhadap stimulus yang datang. Jadi, powerless object itu ciri khasnya adalah bahwa dia dikendalikan oleh hal-hal di luar dirinya. Sementara powerful subject itu justru mengendalikan diri untuk menghadapi hal-hal yang terjadi di luar diri kita. Atau kita bisa katakan bahwa powerless object itu cirinya adalah hidup kita pasrah terhadap hal-hal yang terjadi di luar diri kita. Bahkan kita cenderung menyalahkan hal-hal yang terjadi di luar diri kita atas kebelum berhasilan tercapaian cita-cita kita, atas kebelum tercapaian target-target kita. Maka orang yang masuk kategori powerful subject itu tidak menyalahkan hal-hal yang terjadi di luar dirinya. Nah, jadi dia bisa memilih respon yang paling tepat terhadap hal yang terjadi di luar dirinya. Nah, jadi kita sebagai manusia mungkin tidak selalu bisa menghindari setiap stimulus yang datang. Tapi yang pasti kita selalu punya kendali terhadap bagaimana kita akan merespon stimulus tersebut. Jadi mari kita memilih bahagia di berbagai kesempatan. Mari kita memilih bahagia dalam mengerjakan berbagai pekerjaan dan tugas-tugas yang harus kita lakukan sehari-hari. Bahkan di saat macet pun ada orang yang mengeluh, aduh sial nih macet, aduh segala macam. Namun kita juga bisa memilih, alhamdulillah walaupun macet masih jalan kok sedikit-sedikit. Nah, jadi kesimpulannya ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dan kita kendalikan di luar diri kita. Namun kita selalu punya kebebasan untuk memilih pikiran dan tingkah laku kita. Jadi mari memilih pikiran dan tindakan yang terbaik. Demikian materi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.